Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Thaharati utawi kita menerangkan thaharah, menerangkan sesuci. Kita ini menerangkan bersuci. Ya, harus bisa caranya bersuci dan harus mengerti apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama yaitu babul miyah, bab menerangkan atau bab menerangake beberapa air. Jadi air itu ada beberapa macam ya, yang bisa dipakai untuk suci dan misalkan bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama yaitu ma'ul bahari, air laut, kemudian air hujan, terus air sumur, mata air sungai, air salju atau air dan air yang dihasilkan dari hujan es. Jadi hujan es itu juga ada yang mengatakan air embun juga bisa untuk dipakai untuk bersuci. Hadis yang pertama yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalam air fil bahri ing dalam air laut. Huwa utawi bahar at-tahuru iku suci. Ma'uhu apa banyune bahar wal hilulan halal. Apa tatuhu apa badange mengono bahar. Huwa at-tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Laut, jadi laut ini airnya itu suci lagi mensucikan. Halal bangkainya, di bangkai yang ada di laut, ikan laut bangkainya itu halal, airnya suci mensucikan ya, jadi airnya itu suci mensucikan. Dan juga bisa dikatakan sesuatu air laut ketika berjatuhan ya, ada keterangan juga katakan ketika ada orang yang baul atau qadil hajat di kapal, kemudian ketika kotorannya itu jatuh ke laut dan air lautnya cipratannya itu muncrat, itu airnya itu najis. Jadi air yang muncratnya itu najis. Jadi contohnya ada orang yang qadil hajat ya di laut ciplok dan airnya puncatannya air laut yang setelah dijatuhi kotoran itu muncrat, nah muncratnya itu hukumnya najis ya. Huwa at-tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Airnya bahar ini suci, mensucikan airnya. Bangkainya halal, jadi bangkai laut halal. Jadi ada bangkai ikan, dan kalau yang di darat itu bangkai belalang, itu halal ya. Selain itu tidak boleh. Akhrajahu ngetake ngati sinten al-Bazzar wa Ibnu Abi Syaibah wal lafzu lahu wa Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kemudian hadis yang kedua, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a satulibana. Innal ma'a satulibana tahurun iku suci la nyajisuhu syai'an. Ora
najisake apa ma apa syai'un suci apa jauh salasa wa sahahu Ahmad. Benar. Suwun, Mbak. Lan yajibu syai'un. Innal ma'a tahurun la yajibu syai'un akhrajahu salasa wa sahih Ahmad. Sesungguhnya air suci dan mensucikan. Innal ma'a tahurun la yajibu syai'un. Sesungguhnya air itu suci lagi mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya itu najis. Akhrajahu salasa wa sahahu Ahmad. Dan ada kelanjutannya, itu ada yang hadis setelahnya, ada kata aslinya air itu suci juga mensucikan aslinya. Kemudian ada hadis lain an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a mengendikan innal ma'a la yusyai'un ila ma ghalaba alimuhu au ila ala rihi au ta'mihi au ilmihi. Innal ma'a satungguhnya banyu la yujisuhu syai'un marana suci ilama kecapangin perkara ghalaba kang indih apa alahi rupa ing atase ambune atau mihi utawa rasane au mihi utawa menane arojah baca. Jadi itu bacaan yang hadis sebelumnya tadi, hadis kedua ini ya, hadis kedua tadi innal ma'a tahurun syai'un. Nah, itu di situ tidak ada penjelasan ilahnya karena Nabi menyampaikannya itu di suatu kejadian ya, di kejadian yang mana ada riwayat ceritanya ya. Innal ma'a la tahurun la yunajjisuhu syai'un. Dengan adanya Nabi mengatakan seperti itu, tidak ada ilahnya itu ya. Setelah ini ada ilahnya itu penjelasan ke hadis setelahnya itu. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci lagi mensucikan. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Itu saya terangkan lagi yang hadis kedua tadi. Bahasanya Nabi mengatakan hadis itu, menyampaikan hadis itu, Nabi ada suatu kisah ya, satu kisah yang mana tentang sungai, namanya Sungai Bundoa. Sungai itu tempat di mana orang-orang di situ membuang limbahnya itu ke sungai itu, membuang kain-kain bekas, mengusap darah sebagai anjing, dan semuanya limbah-limbah dibuang situ, ada sampah dan yang berbau busuk. Intinya limbah-limbah itu dibuang di sungai yang namanya Sungai Bundoa ya, sampai tercampur dengan airnya itu. Itu Nabi, para sahabat itu jadi limbahnya itu terbawa oleh banjir dan hanyut hingga sampai ke mata air Bundoa ya. Jadi kalaupun banjir ya kumpul di situ semua sama-sama, itu kumpulnya di sungai yang namanya Sungai Bundoa, di mana itu tempat pembuangan limbah-limbah. Dan Sungai Bundoa ya, itu ada sahabat menanyakan tentang kedudukan Sungai Bundoa itu, air di dalam Sungai Bundoa itu apakah itu najis atau suci. Karena mereka itu, para sahabat itu mengetahui suci atau najis.
dari sahabat yang menanyakan tentang perihal sungai Bundu'ah itu. Kemudian Nabi menyatakan, menyampaikan tadi itu, innal ma'a, tapi sesungguhnya air tahurun, suci, la yajuz syai'un, tidak menajiskan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang membuatnya, tidak ada lainnya syai'un, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. Jadi walaupun ada bangkai itu, tapi kalau airnya banyak, ya air sungai itu kan banyak itu tidak bisa merubah kesuciannya air tersebut, karena itu sungainya itu besar, banyak airnya. Kemudian hadis ketiga, innal ma'a tahurun wa syai'un illa manggu ba'aliri rihi atau ta'mihi. Sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis. Innal ma'a, sesungguhnya air la yajuz syai'un, itu tidak membuatnya, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis. La yajuz syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya air itu atau membuat air itu najis, kecuali di mana ada perubahannya, tercemari atau berubah, ila manggul alaihi, tercemari baunya udah berubah, atau rasanya juga, atau warnanya juga berubah. Ini bisa ketika air sudah tercemari seperti itu bisa dihukumi najis, ya, kalau udah berubah warnanya karena terlalu banyak najisnya sampai airnya berubah, ya itu bisa mengakibatkan air itu najis, atau ada pembuangan seumpama di sungai atau di rawa, ya, air yang mana airnya itu sedikit, ya, tapi kejatuhan air karena najisnya itu terlalu banyak, kotorannya, najisnya terlalu banyak, saya berpikir itu tidak bisa mensucikan kalau airnya itu sedikitnya. Tapi walaupun itu harus banyak, kalau berubah, ya itu nanti bisa mengakibatkan tidak bisa dipakai untuk suci. Wada'afahu Abu Hatim, dan do'efakan ing hadis dengan Abu Hatim walil Bahabi al-ma'u walil Bayhaqi al-ma'u dari banyu tahurun ingkang suci lan ila antamu, ya kecuali namun apa rihu apa ambune mengkono banyu atau muhu utawa rasane au launuhu utawa warnane binajasatin lawan najis tahti subihi kang anyar teka apa mengkono najis subihi ing dalam. Jadi menurut riwayat yang diketengahkan oleh Imam Baihaqi disebutkan sebagai tadi al-ma'u tahurun, air itu suci, mensucikan, illa antanggo, ya kecuali jika berubah bau, rasa atau warnanya karena tercemari najis. Kalau tercemari oleh najis sampai berubah, jadi ini tidak mengecualikan entah itu air apa saja, kalau sudah tercemari oleh najis dan berubah tadi salah satu sifatnya tadi rihuhu atau ta'muhu launuhu, ya maka tidak bisa dikatakan mensucikan, ya, tidak bisa mensucikan. Jadi maknanya itu air yang banyak akan menjadi najis,
apabila tercemar oleh najis dan berubahnya salah satu dari sifatnya tadi. Jadi airnya itu banyak tetap najis kalau sifatnya itu tadi tercemari, ya, berubah. Yang dimaksud sifatnya air tadi ada warna, rasa, bau. Dan air dianggap suci dan mensucikan apabila najis yang jatuh padanya tidak mengubah salah satu di antara sifatnya. Jadi ketika najis jatuh tidak bisa mengubah salah satu sifatnya tadi air tersebut, maka bisa dikatakan suci, mensucikan. Jadi ulama fikih hadis ya itu bersepakat, ya, hadis tadi itu sepakat bahwasanya air yang kejatuhan najis hingga mengubah salah satu di antara sifatnya tadi itu dihukumi najis. Ulama semuanya sepakat. Kemudian an Abdillah bin hadis yang keempat, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, saking Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ya Umar, Abdillah bin Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini, dalam nalikane ana apa al-ma'u banyu kullataini kurang rakaat, lam yahmil mongko ora nanggung akeh poma al-khabasa ing hasil ya bilangin dalam siji lawat lam yan dus ora najisake akhrajul arba'ah wa sahahu bin Huzaimah wal Hakim wal Muhibban. Jadi ketika idakan al-ma'u kullataini, kalau ada air itu dua pola. Apabila air banyaknya ada dua pola, lam yahmil khabas, maka tidak membawa najis. Yang tidak membawa najis itu bisa untuk suci, mensucikan. Ada dua pola. Dua pola ukurannya ya kalau di pola ya 92 so. Kurang lebihnya ya sama dengan 60 meter, 60 cm persegi. Jadi walaupun di dalam suatu tempat dikolah, kalau ada airnya dua kolah kejatuhan najis tapi tidak berubah warnanya, ya bisa untuk suci, mensucikan. Kalau dua kolah, kalau kurang dua kolah tidak bisa, suci, mensucikan. Jadi kalau ada kolah ya, sedikit airnya, tidak ada dua kolah, kemudian kejatuhan najis, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau ada dua kolah masih bisa dipakai untuk suci, mensucikan. Jadi harus hati-hati ya, untuk masalah bersuci itu harus hati-hati. Karena apa? Karena bersuci itu ya termasuk pokok untuk bersuci. Karena dari ibadah kan awalnya harus suci dulu, mau sholat ya harus suci, baca Al-Quran suci. Jadi harus tahu betul air terutama yang pertama itu air yang
bisa dipakai untuk bersuci. Jadi tidak sembarangan ya, ketika habis baul atau pasal hajat tidak sembarangan untuk membersihkan bekas baulnya, bekas pasal hajatnya. Jadi untuk ketika baul, ketika buang air kecil itu kalau mau membersihkan harus memakai air yang suci mensucikan, bukan air yang mustamal dipakai, bukan, tapi air yang suci mensucikan. Kategorinya ya seperti tadi, air yang suci mensucikan. Wallahu a'lam bishawab.